Kali ini gue akan menceritakan tentang film 365 Days atau 365, nggak bisa bahasa Inggris. Film ini menceritakan tentang kisah percintaan seorang mafia dengan seorang direktur sales. Bagaimana perjalanan cinta mereka diperlihatkan sebuah bangunan kastil yang berada tepat di pesisir pantai di kota Sisilia. Di atas kastil itu terdapat dua orang yang sedang bernegosiasi soal bisnis hara mereka yang ingin menjual gadis berumur 12 tahun dengan jumlah yang cukup banyak kepada pria ini. Namun ia menolak tawarannya itu karena bisnis keluarganya adalah menjual obat terlarang. Pria ini kemudian menghampiri anaknya yang bernama Massimo yang sedang melihat seorang wanita cantik menggunakan teropongnya. Dan tiba-tiba tembak. Mereka berdua terkena tembakan yang tak tahu dari mana asalnya. 5 tahun kemudian, di San Francisco, Massimo sedang rapat dengan para petinggi bank yang dipercaya bisa mengembalikan aset keluarganya yang sempat dirampas akibat suatu kasus. Namun Massimo kesal karena bank tersebut gagal mengembalikan semua asetnya dan hanya bisa mengembalikan 12% saja. Massimo kemudian mengancam akan menyebarkan aib dari masing-masing para petinggi bank yang nantinya akan berpengaruh pada harga saham. Sebagai gantinya, Massimo ingin bank itu mengembalikan semua uang yang sudah diberikan dan ditambah bunga 10%. Kemudian para petinggi bank itu pun setuju dengan syarat Massimo. Di tempat lain, di kota Warsawa, Polandia, sedang diadakan rapat para petinggi hotel untuk membicarakan suatu kasus yang membuat nama hotel mereka tercemar. Salah satu petinggi hotel yang bernama Laura menjelaskan bahwa ini semua salah manajer hotel karena tidak becus dalam mengelola keamanan hotel yang membuat terjadi begitu banyak kericuhan di hotel mereka. Kemudian, Laura pun memberikan ide untuk bisa kembali menggait para wisatawan kembali memilih hotel mereka. Laura juga mengatakan bahwa ia bisa meningkatkan minat terhadap hotel mereka jauh lebih tinggi dari bulan-bulan sebelumnya. Akhirnya direktur hotel itu pun menampung ide Laura dan akan mempertimbangkannya. Kesuksesan Laura dalam karirnya tidak dibarengi dengan masalah biologisnya. Itu terlihat dari Laura yang menggoda pacarnya yang bernama Martin. Tapi di sini Martin kemudian menolaknya. Karena ditolak, Laura tak kehabisan cara untuk memuaskan dirinya. Laura menggunakan penggoyang otomatis untuk memuaskan dirinya. Di sisi lain, Massimo yang melakukan penerbangan menuju Italia dengan menggunakan private jetnya sendiri, dia tak tahan melihat pramugari yang sangat seksi ini, hingga pramugari itu langsung diajak melakukan pelajaran budaya bersama Massimo. Saat tiba di bandara, Massimo tak sengaja melihat seorang wanita yang selalu muncul di mimpinya. Wanita itu rupanya adalah Laura yang sedang berlibur dengan Martin, pacarnya. Liburan itu sebenarnya adalah hal yang sangat spesial untuk Laura, karena dia sedang berulang tahun. Tak lama kemudian, Laura yang akan pergi ke toilet dan tiba-tiba, "Are you lost, baby girl?" Asik. Lalu Laura berjalan-jalan keliling kota untuk menenangkan dirinya. Tiba-tiba, dia disekap dari belakang dan diculik. Saat ia sudah sadar, Laura terkejut karena ia berada di sebuah ruangan yang dipenuhi dengan lukisan wajahnya. Rupanya, Massimo lah yang menculik Laura. Massimo menjelaskan bahwa Laura selalu ada dalam mimpinya, dan Massimo mau Laura mencintainya seperti dia mencintai Laura. Di sini Laura tentu tidak mau, karena Laura bahkan baru mengenal Massimo. Massimo lalu memberikan waktu 365 hari untuk membuat Laura mencintainya. Dan jika Laura tidak juga mencintainya dalam waktu 365 hari, Massimo akan membebaskan Laura. Tiba-tiba Massimo memberikan bukti foto bahwa Martin telah berselingkuh dengan wanita lain dan tidak pantas dengannya. Keesokan harinya, Massimo mengajak Laura untuk berbelanja semua kebutuhan Laura. Dan di sini, Laura mengambil kesempatan itu untuk kabur dari Massimo. Kemudian Laura melapor pada polisi. Tapi rupanya, polisi di kota itu sangat menghormati dan takut pada Massimo. Dan akhirnya, Laura pun berhasil ditangkap kembali. Keesokan paginya, Laura terkejut karena ada Massimo di sampingnya. Bukannya takut, Laura malah memancing Massimo dengan sengaja mandi di pagi hari di depan Massimo, yang membuat Massimo ikut mandi. Pada saat mereka mandi, Laura curi-curi pandang ke arah pedang milik Massimo, dan Massimo langsung menawarkan Laura untuk memegangnya. You know that I can lose my mind, yeah.
Karena kemarin sudah berani memancing Massimo, pada saat di jet pribadi milik Massimo, Massimo kemudian langsung berusaha untuk mendapatkan apem membom Laura. Ia kemudian membawa Laura ke salah satu klub malam miliknya. Sesampainya di sana, Massimo bertemu dengan sepupunya dan membicarakan tentang bisnis. Namun tiba-tiba Laura mengganggu pembicaraan mereka dengan menggoda sepupu Massimo dengan menjilat es krim. Kemudian saat kembali di hotel, Laura kembali mendatangi Massimo untuk kembali menggodanya, dan hal itu sudah ditunggu-tunggu oleh Massimo. Massimo pun mengikat Laura di ranjang dan hendak melakukan pagelaran budaya dengannya. Tapi Massimo batalkan karena ia ingin mendapatkan Laura sepenuhnya. Ia pun melepaskan Laura dan menyuruhnya bersiap-siap untuk pergi ke salah satu klub miliknya. Laura kembali berulah dengan menggunakan pakaian yang sangat seksi yang hampir mengekspos seluruh keindahan tubuhnya yang seperti gitar Spanyol. Hal itu membuat Laura menjadi pusat perhatian semua pria di klub itu. Kemudian, salah seorang pria pun mendekati Laura dan hendak memperkaosnya. Tapi beruntungnya, Massimo datang dan menodongkan senjata pada pria itu. Pria itu rupanya adalah salah satu anggota mafia yang memiliki kekuasaan cukup besar dengan keluarga Massimo. Selanjutnya, Mario yang seorang penasihat di keluarga Massimo memarahi Massimo karena sudah menembak tangan pria itu. Yang artinya akan ada peperangan antara dua keluarga yang berkuasa. Dan Mario menyuruh Massimo untuk menyingkirkan Laura karena dia adalah biang masalahnya. Namun Massimo malah balik marah kepada Mario hingga Laura mendengar percakapan mereka berdua. Karena mendengar percakapan itu, Laura mencoba melarikan diri. Namun upayanya gagal dan malah membuat ia jatuh ke laut. Massimo yang melihat hal itu, tanpa pikir panjang langsung menyelamatkan Laura. Setelah Laura sadar, Massimo mengatakan untuk tidak mengulanginya lagi, karena dia benar-benar takut untuk kehilangan Laura. Melihat kesungguhan cinta Massimo padanya, Laura akhirnya mau untuk melakukan pagelaran budaya dengan Massimo. Di malam hari, Massimo mengajak Laura ke pesta dansa, dan mantan dari Massimo yang bernama Anna datang di acara itu. Ia melihat Laura dengan Massimo, yang kemudian mengancam akan membunuh Laura, karena telah merebut Massimo darinya. Setelah kejadian itu, Massimo memutuskan untuk memulangkan Laura kembali ke Polandia, karena ia tak bisa menjamin keselamatan Laura saat ini. Sesampainya di Polandia, Laura baru menyadari bahwa kini ia sudah jatuh cinta pada Massimo. Laura pun menceritakan hal itu pada sahabatnya yang bernama Olga. Olga pun menyuruh Laura untuk melupakan Massimo, karena saat ini Massimo sedang sibuk dengan hal lain. Kemudian Olga mengajak Laura ke klub malam untuk berpesta. Dan tanpa diduga-duga, Martin, mantan kekasih Laura, rupanya hadir juga di pesta itu. Kemudian Martin meminta maaf atas tindakannya, tapi Laura tidak mau mendengarkan dan memilih untuk pulang. Tapi Martin malah mengikuti Laura hingga ke apartemennya. Ketika itu pula, ternyata Massimo sudah berada di apartemen Laura. Martin yang melihat Massimo pun langsung mundur dan pergi dari apartemen itu. Laura menghampiri Massimo dan menamparnya. Karena memulangkannya begitu saja, padahal Laura sudah mulai jatuh cinta padanya. Belum selesai Laura mengeluarkan semua kekesalannya, Massimo malah langsung menyerang Laura dan melakukan pagelaran budaya. Tak butuh waktu 365 hari, Laura benar-benar jatuh cinta kepada Massimo. Mereka akan segera melangsungkan pernikahan. Hari ini mereka akan menghadiri pesta pernikahan saudaranya dan akan bertemu dengan orang tua Laura. Di sini, Laura meminta Massimo untuk tidak menyebutkan pekerjaannya. Tapi ternyata saat ditanya oleh ibunya, Massimo malah menjawab yang sebenarnya, kalau dia adalah seorang gangster dan mafia. Tapi itu malah tak membuat orang tuanya marah, dan malah sebaliknya. Akhirnya, Laura diantar oleh Olga dan ajudannya Massimo ke butik untuk pernikahannya dengan Massimo. Olga dan ajudan Massimo terkejut karena melihat Laura yang begitu cantik menggunakan gaun itu. Di tengah perjalanan pulang, Laura mendapat telepon dari Massimo untuk menanyakan gaun yang akan dipakainya besok di pernikahan mereka. Tapi di sisi lain, Mario mendapatkan telepon dari rekannya kalau Laura akan dibunuh oleh Anna, mantan dari Massimo.
Mengetahui hal itu, Mario langsung bergegas untuk menemui Massimo yang tidak bisa dihubungi karena sedang menerima telepon dari Laura. Did something happen? Tepat saat melintasi terowongan, mobil yang Laura naiki sudah tidak terlihat lagi dan tiba-tiba telepon Massimo sudah terputus dengan Laura. Dan secara bersamaan, Mario sampai di hadapan Massimo dan menjelaskan kalau Laura akan dibunuh oleh Anna. Ending yang sangat tidak sopan.